Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dian Triwiyanti, SIMCS. Perkenalkan, nama saya Anggara Prima Setiaji dengan NIM 4111420029. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek database yang telah dibuat oleh saya. Nah, apa itu database? Database adalah sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis, berisi fakta-fakta yang dapat direkam dan memiliki makna tersirat. Pada perkembangan konsep basis data, dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, pada awal 1960-an, yang kedua pada tahap akhir 1960-an, yang ketiga awal 1970-an, yang keempat mulai 1980-an, yang kelima mulai 1990-an. Pada tahap pertama, pada awal 1960-an, perkembangan teknologi komputer yang ditemukan pada sekitar 1945 telah melahirkan pandangan dan pengetahuan baru tentang konsep penyimpanan data dalam basis data yang sebelumnya banyak menggunakan cara-cara manual. Konsep-konsep tentang basis data yang berkembang pada masa itu dikenal sebagai konsep basis data tahap 1. Ciri konsep basis data pada tahap 1 adalah data-data diolah berdasarkan prinsip pemrosesan berkas atau file processing pada lingkungan komputer mainframe. Yang kedua, tahap kedua, akhir 1960-an. Pada akhir 1960-an, terjadi kemajuan dan perubahan yang mencolok dalam konsep basis data, dan selanjutnya konsep-konsep tentang basis data pada masa tersebut disebut sebagai konsep basis data tahap 2. Konsep basis data pada tahap 2 telah mengubah dan memperbaiki metode penyimpanan dalam basis data. Ciri utama konsep basis data pada tahap kedua adalah konsep sistem basis data atau database system, DBS. Konsep sistem manajemen basis data atau database management system atau DBMS, layanan informasi secara online, dan layanan informasi berbasis teks. Yang ketiga, pada awal 1970-an, perkembangan metode penyimpanan data dalam basis data yang lebih baik terjadi pada awal 1970-an. Perangkat keras menyampaikan data yang digunakan saat itu telah semakin baik. Kondisi demikian telah mempengaruhi pandangan dan pengetahuan tentang konsep basis data yang semakin baik pula. Selanjutnya, konsep-konsep basis data saat itu disebut sebagai konsep basis data tahap 3. Ciri utama konsep basis data pada tahap 3 adalah kemunculan aplikasi-aplikasi basis data berbasis sistem pakar atau expert system (ES) dalam sistem penunjang keputusan atau decision support system, serta pemrograman berorientasi objek. Yang keempat, pada mulai 1980-an, perkembangan yang sangat cepat pada teknologi komputer dan penyimpanan data sejak 1980-an telah mempengaruhi pandangan dan pengetahuan dalam konsep basis data. Hal ini mengakibatkan munculnya perubahan-perubahan pandangan dan pengetahuan baru tentang konsep basis data. Konsep-konsep basis data pada masa tersebut dikenal sebagai konsep basis data tahap 4. Ciri utama konsep basis data pada tahap 4 adalah sistem berbasis hypertext yang memungkinkan penampilan informasi berdasarkan suatu kata kunci, pencarian yang dapat dilakukan secara acak. Pada tahap 5, mulai 1990-an, perkembangan konsep basis data pada 1990-an telah berkembang ke arah aplikasi-aplikasi basis data untuk sistem kecerdasan buatan atau AI. Basis data untuk aplikasi-aplikasi multimedia yang melibatkan data teks, suara, gambar, dan animasi. Aplikasi basis data berorientasi objek atau object-oriented database, serta aplikasi-aplikasi basis data secara online. Untuk jaringan komputer global atau internet, aplikasi konsep basis data kabur juga mewarnai konsep basis data pada masa itu. Lalu ada aplikasi basis data. Saat ini, aplikasi basis data telah mencakup seluruh kehidupan manusia. Beberapa contoh aplikasi basis data dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, industri manufaktur.
Untuk contohnya produksi, persediaan, dan pemesanan. Yang kedua, manajemen rumah sakit. Untuk contohnya registrasi, rekam medis, dan perawatan. Yang ketiga, manajemen perpustakaan. Untuk contohnya seluruh transaksi. Yang keempat, perhotelan, itu seluruh transaksi. Yang kelima, perbankan, untuk contohnya melayani seluruh transaksi. Yang keenam, perguruan tinggi, contohnya mahasiswa, keuangan, perpustakaan, akuntansi, lulusan. Yang ketujuh, ada penerbangan. Untuk contohnya reservasi, jadwal penerbangan, penjual. Yang ke-8 ada penjualan, pelanggan, produk, penjualan, dan pemasaran. Untuk yang terakhir, yang ke-9 ada personalia. Untuk contohnya rekam karyawan, gaji, dan pajak. Lalu ada data dan informasi. Data dapat didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak, yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Data dapat berubah catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam basis data. Contoh data adalah catatan identitas pegawai, catatan transaksi pembelian, catatan transaksi penjualan, dan lain-lain. Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimaannya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibat secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Contoh informasi adalah daftar pegawai berdasarkan departemen, daftar pegawai berdasarkan golongan, rekapitulasi transaksi pembelian pada akhir bulan, dan lain-lain. Sifat informasi yang menentukan nilai informasi yaitu yang pertama kemudahan dalam pemerolehannya, yang kedua sifat luas dan kelengkapannya, yang ketiga ketelitian, yang keempat kecocokan dengan penggunaan, yang kelima ketepatan waktu, yang keenam kejelasan, yang ketujuh fleksibilitas, yang ke-8 dapat dibuktikan, yang ke-9 tidak ada prasangka, dan yang ke-10 dapat diukur. Itu sistem informasi dan basis data. Dalam arti yang luas, sistem informasi dapat dipahami sebagai sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerja sama antar bagian satu dengan yang lainnya, dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengelolaan data, menerima masukan input berupa data-data, kemudian mengolahnya atau processing, dan menghasilkan keluaran atau output berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan. Akibatnya baik pada saat itu juga maupun di masa mendatang. Mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan. Berdasarkan komponen fisik penyusunnya, sistem informasi terdiri atas komponen berikut. Perangkat keras atau hardware, lalu basis data sebagai infrastruktur sistem informasi, lalu basis data sebagai sumber informasi bagi sistem informasi, lalu basis data sebagai saran mencapai efisiensi sistem informasi, dan basis data sebagai sarana mencapai efektivitas sistem informasi. Lalu ada pengelola sistem informasi. Pertama ada analis sistem. Analis sistem adalah pakar yang mampu mendefinisikan masalah dan menyiapkan dokumentasi tertulis mengenai cara komputer membantu pemecahan masalah. Yang kedua ada pengelolaan basis data. Database administrator bekerja sama dengan pemakai dan analis sistem menciptakan basis data yang berisi data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi bagi pemakai. Yang ketiga, spesiali jaringan. Spesiali jaringan adalah orang yang ahli dalam bidang komputer dan telekomunikasi. Yang keempat, pemrograman. Spesiali jaringan adalah orang yang ahli dalam bidang komputer dan telekomunikasi. Lalu ada yang kelima, operator. Operator mengoperasikan peralatan komputer berskala besar, misal mainframe, memantau layar komputer, mengganti ukuran kertas di printer, dan lain-lain. Tujuan pengembangan dan keuntungan basis data.
Tujuan ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan primer dan tujuan sekunder. Yang pertama, tujuan primer, yaitu sebagai tujuan utama yang ingin dicapai dalam setiap usaha perancangan dan pengembangan basis data. Yang kedua, tujuan sekunder, tujuan tambahan untuk mencapai tujuan primer. Basis data yang dikembangkan dengan benar sesuai dengan batasan atau kriteria pengelolaan data secara basis data akan memberikan beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, kerangka data dapat diminimalisir. Yang kedua, inkonsisten data dapat dihindari. Yang ketiga, data dalam basis dapat digunakan secara bersama. Yang keempat, standarisasi dapat dilakukan. Yang kelima, pembatasan untuk keamanan dapat diterapkan. Yang keenam, integritas data dapat dipelihara. Yang ketujuh, perbedaan kebutuhan data dapat diseimbangkan. Lalu, batasan aturan basis data dibagi menjadi 5. Yang pertama, inkonsistensi data. Yang kedua, kerangkapan data. Yang ketiga, data terisolasi. Yang keempat, keamanan data. Dan kelima, integritas data. Yang pertama, inkonsisten data. Dapat terjadi disebabkan oleh proses kemasukan data atau data entry yang tidak benar, proses pembaruan data update yang tidak benar, dan pengendalian sistem yang tidak baik atau tidak terkontrol. Untuk contohnya di sini, pada kolom golongan gaji, di sini terdapat kesamaan, yaitu di 4A. Nah, sedangkan di gaji pokoknya bernilai berbeda, seharusnya golongan gaji dan golongan pokok itu sama. Untuk solusinya yaitu kita dapat memisahkan golongan gaji dan golongan pokok sehingga terdapat dua file, yaitu file karyawan pertama dan file golongan. Lalu kerangkapan data. Untuk solusinya, untuk contoh kasusnya ini terdapat perangkapan data di nama mahasiswa. Seharusnya di file minat mahasiswa, untuk nama mahasiswa itu tidak usah ditulis. Untuk solusinya terdapat di tabel 4.10. Kita dapat menggabungkan NIM dengan minat saja, sehingga nama mahasiswa tidak perlu ditulis kembali. Lalu data terisolasi. Data terisolasi dapat terjadi karena tidak adanya kemungkinan untuk hubungan antara data dalam file, tidak adanya standarisasi data berkaitan dengan domain atau format data, meliputi tipe dan ukuran data. Untuk contoh kasusnya, di sini ada file mahasiswa dan file minat mahasiswa 1 dan file pembinaan minat. Nah, di antara file minat dan mahasiswa, file minat mahasiswa 1 dan file pembinaan minat itu tidak ada hubungan, sehingga kita dapat menentukannya dengan solusi membentuk tabel baru berupa tabel file membimbing dengan menggabungkan kode pembimbing dan juga minat. Untuk keamanan data, aspek keamanan data meliputi 1. Recovery, suatu proses menggunakan kembali basis data dan media penyimpanan cadangan untuk mengembalikan data pada kondisi yang benar karena terjadi kerusakan atau kehilangan data akibat kerusakan media penyimpanan, pemrogram aplikasi, OS, basis data, hardware, dan lain-lain. Yang kedua, integrity, berkaitan dengan unjuk kerja sistem untuk dapat menjaga data-data dalam basis data agar selalu berada dalam kondisi yang benar, atau tipe dan ukuran datanya up to date, sesuai dengan kondisi aktual, konsisten, dan selalu tersedia. Yang ketiga, konsurensi, berkaitan dengan mekanisme pengendalian basis data saat digunakan oleh beberapa pemakai secara bersamaan agar terhindar dari kesalahan akibat beberapa transaksi berbeda dilakukan secara bersamaan. Yang keempat, privasi, dimaksudkan sebagai pembatasan kewenangan akses data dalam basis data untuk mencegah dan melindungi basis data dari penggunaan-penggunaan yang tidak berkewenangan dan mengubah yang tidak dikehendaki. Yang kelima, security, suatu mekanisme sistem untuk mencegah dan melindungi basis data hilang akibat dari kerusakan pada fisik media penyimpanan, kebakaran, banjir, dan bencana lainnya.
Integritas data. Integritas data berhubungan dengan kinerja sistem agar dapat melakukan kembali atau kontrol pada semua bagian sistem. Salah satu cara terbaik untuk menjaga integritas data adalah dengan meyakinkan bahwa nilai-nilai data adalah benar sejak pertama kali masuk. Hal ini dapat dilakukan dengan satu, men-set secara sama prosedur penangkapan data atau data capture. Yang kedua, membuat modul dalam program aplikasi untuk mengecek validitas nilai data pada saat dimasukkan ke dalam mesin atau data entry. Lalu ada ERD atau Entity Relationship dan Diagram. Suatu metode penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship menggambarkan model konseptual untuk menggambar struktur logis dari basis data berbasis grafis. Tujuannya agar database dapat dipahami dan dirancang dengan mudah. Lalu simbol-simbol dalam ERD. Yang pertama ada entitas berbentuk persegi panjang. Entitas merupakan objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek-objek lain. Lalu ada atribut berbentuk oval, yaitu sifat atau karakteristik yang melekat dalam sebuah entitas. Lalu ada relasif berbentuk belah ketupat. Relasif adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Lalu ada simbol hubungan. Ada dua, yang pertama satu dan juga banyak. Lalu ada jenis-jenis atribut dibagi menjadi 4. Yang pertama key, lalu atribut simple, lalu atribut multi value, dan terakhir atribut komposit. Lalu ada cardinality atau hubungan. Dibagi menjadi 3, one to one, one to many, dan many to many. Nah, di sini ada contoh IRD pendaftaran siswa ke universitas. Di sini saya mengambil 5 entitas dan juga terdapat beberapa hubungan atau relasif. Dan setiap entitas terdapat beberapa atribut. Seperti di entitas user terdapat 5 atribut. Dan juga di antara entitas terdapat hubungan atau biasa disebut cardinality. Untuk entitas sekolah asal dan juga user, ini terdapat cardinality one to many, di mana setiap siswa di sekolah asal mendaftar di user terdapat beberapa user di satu sebuah sekolah. Lalu ada SQL, struktur query language. SQL adalah struktur yang merupakan bahasa komputer untuk menyimpan, memanipulasi, dan mengambil data yang disimpan dalam database relasional. SQL adalah bahasa standar dan relational database system. Semua sistem manajemen basis data relasional atau RDMS seperti MySQL, MyAccess, Oracle, Sybase, Informix, Postgres, dan SQL Server menggunakan SQL sebagai bahasa database standar mereka. Perintah SQL standar untuk berinteraksi dengan database relasional adalah create, select, insert, update, delete, dan drop. Perintah SQL dibagi menjadi 3 kategori, yaitu DDL atau Data Definition Language, lalu DML atau Data Manipulation Language, yang terakhir DQL, Data Query Language. Nah, pertama ada DDL atau Data Definition Language. Ada create untuk membuat basis data maupun objek-objek basis data. Terdapat dibagi menjadi 2, yaitu create database dan kurung tutup, kurung buka nama, garis bawah data, kurung tutup. Lalu yang kedua create table, kurung buka nama, underscore table, lalu kurung tutup. Yang kedua ada drop.
yaitu untuk menghapus basis data maupun objek-objek basis data. Dibagi menjadi dua juga. Yang pertama drop database, nama underscore database, titik koma. Yang kedua drop table, nama underscore table, titik koma. Yang ketiga ada alter, yaitu merubah struktur database. Alter table, nama underscore table add atau modify atau drop field. Yang keempat truncate atau menghapus semua record di database. Truncate table pribadi lalu titik koma. Yang kelima ada rename, yaitu merubah nama table. Rename nama underscore table to new underscore nama underscore tabel titik koma. Lalu DML dan DQL. Contohnya insert, yaitu membuat baris atau row baru pada table. Insert into nama underscore table kurung buka field 1, field 2, field 3, dan seterusnya. Lalu kurung tutup values kurung buka nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan seterusnya. Lalu kurung tutup koma. Lalu ada update, yaitu mengubah isi tabel. Dengan update, nama underscore tabel set field 1 sama dengan nilai 1, field 2 sama dengan nilai 2, dan seterusnya, lalu kurung tutup. Where kondisi titik koma. Lalu yang ketiga ada delete, yaitu menghapus isi tabel. Dengan delete from nama underscore table where kondisi titik koma. Yang keempat ada select, yaitu menampilkan isi dari sebuah tabel. Dengan select bintang garis miring field 1, field 2, field 3, dan seterusnya from nama underscore tabel, koma. Untuk contohnya, update pribadi set nama sama dengan Fardan Setiawan dengan where need sama dengan 004, titik koma, lalu kita enter, kita masukkan select bintang from pribadi, lalu titik koma, lalu enter, lalu kita dapat mengetahui update pribadi yang terbaru. Lalu yang kedua delete. Dengan memasukkan format delete from pribadi where need sama dengan 0003, lalu titik koma, lalu kita tekan enter, lalu masukkan select bintang from pribadi, titik koma, kita enter, lalu yang kita akan hapus sudah terhapus di tabel yang baru. Lalu yang ketiga ada insert. Dengan format insert into pribadi values kurung buka 0003, petik Irham, petik koma, petik 2002 strip 07 strip 17, petik koma, petik P, petik koma, petik Semarang Raya, petik koma, petik Klaten, petik titik koma. Lalu enter, lalu select bintang from pribadi, titik koma. Lalu kita tekan enter, maka data yang ingin kita buat yang baru dapat muncul di tabel yang telah kita buat sebelumnya. Lalu tipe data MySQL ada 3. Yang pertama ada karakter char, yaitu teks dengan maksimal 255 karakter. Lalu varchar, teks maksimal 255 karakter dan bersifat variabel. Lalu teks dengan panjang maksimal 65535. Yang kedua ada lain-lain. Date atau tanggal, date time waktu, time jam, enum dengan nilai 1, nilai 2, dan seterusnya, yaitu nilai enumerasi. Lalu ada boolean atau tipe benar atau salah. Yang ketiga ada bilangan, in atau bilangan 1 byte, small in atau bilangan 2 byte, in atau integer atau bilangan 4 byte, big in atau bilangan 8 byte.
float atau bilangan pecahan 4 byte, double atau real yaitu bilangan pecahan 8 byte, desimal MD atau numerik MD yaitu bilangan pecahan. Lalu selanjutnya root grid. Lalu pastikan Anda sudah membuat database. Yang pertama-tama saat kita akan membuat database, pertama kita masukkan format grid database lalu dengan nama yang kita inginkan. Di sini saya memilih nama saya sendiri, yaitu Angga. Lalu titik koma, lalu menekan enter. Untuk menampilkannya kita masukkan format show database. Lalu titik koma dan tekan enter. Sehingga tabel yang kita buat, database yang baru, telah tampil sebagai berikut. Lanjut, untuk membuat tabel pribadi, kita memasukkan format create table, lalu pribadi, kurung buka nip char, kurung buka 5, kurung tutup, not null, primary key, nama varchar, kurung buka 35, kurung tutup, not null, tanggal, underscore lahir date, sex, enum, kurung buka, petik P, petik koma, petik W, petik kurung tutup, alamat varchar, kurung buka 35, kurung tutup, kota varchar, kurung buka 15, kurung tutup, petik koma. Lalu kita tekan enter. Untuk menampilkannya, kita masukkan format show table, sehingga tabel yang telah kita buat, yaitu pribadi, muncul di sini. Lalu untuk mengisi data pada tabel pribadi, kita menggunakan format insert into, yaitu dengan insert into pribadi, lalu kurung buka nip, nama, sex, lalu tutup values, kurung tutup, kurung buka, petik, masukkan nip yang kita inginkan, misal kita masukkan 41114, lalu petik, petik, masukkan nama, yaitu Anggara Prima Setiaji, lalu petik lagi, petik, masukkan seks, yaitu P, lalu kurung petik lagi, lalu kurung tutup, titik koma. Lalu kita tekan enter. Untuk menampilkannya, kita ketik select bintang from pribadi, titik koma, kita tekan enter, maka tampilan atau data pada tabel pribadi yang kita buat yang barusan, maka akan tampil. Lalu ada dash table. Untuk mengetahui deskripsi sebuah tabel seperti kolom atau field, apa saja yang dimiliki, bagaimana tipenya, dan sebagainya adalah dengan menggunakan dash nama underscore tabel. Untuk contoh dash pribadi sebagai berikut. Lalu ada insert. Insert yaitu penambahan data tidak selalu harus mengisi lengkap untuk semua field atau kolom. Contoh kata mengisi tanggal lahir, alamat, dan kota. Duplikasi pada field yang berstatus primary key, yaitu dengan memasukkan insert into pribadi, nip, nama, tanggal lahir, seks, alamat, kota. Untuk menampilkannya values, masukkan nilainya, kita ketik values, lalu ketik nip-nya, namanya, tanggal lahir, seks, alamat, kotanya. Lalu input data null pada field yang memiliki sifat 00 dengan format insert into pribadi nip, sex, values, lalu masukkan nip-nya, lalu titik koma, garis miring 2, lalu tanpa field nama. Lalu mengisi data beberapa dari kategori tipe data enum dan memasukkan format insert into pribadi, kurung buka nip, nama, seks, kurung tutup values, lalu masukkan nip-nya, lalu kurung tutup, lalu titik koma. Untuk contohnya,
kita buat dengan nama Anggara Primastiaji dengan NIM 41114 dan juga seknya 4. Kita masukkan format terlebih dahulu, yaitu insert into, lalu pribadi, kurung buka NIP, nama, seks, kurung tutup values, kurung buka, petik dengan NIP yang tadi 41114, petik, petik Anggara Primastiaji, petik, petik P, petik, kurung tutup, titik, lalu enter, lalu masukkan select bintang form pribadi, titik, lalu enter, lalu jadilah tabel baru yang kita ingin tambahkan. Lalu ada alter table, yaitu mengubah nama field atau kolom pada sebuah tabel dengan menggunakan alter table nama underscore tabel, change nama field, underscore sebelum nama, underscore field, underscore baru tipe, underscore get, lalu alter table pribadi, change, seks, jenis kelamin, enum, kurung buka, petik P, petik koma, petik W, petik kurung tutup, petik koma. Selain menggunakan nama field, kode yang sama juga dapat digunakan untuk mengubah ukuran atau tipe data field dengan memasukkan format alter table pribadi, change, kota-kota, varchar 20, titik koma. Default pada struktur tabel digunakan untuk memberikan nilai bawaan pada suatu field kalau nilai bersangkutan tidak dimasukkan. Dengan memasukkan format alter table pribadi, change, kelamin enum, kurung buka, tanda petik P, petik koma, petik W, petik kurung tutup, default, petik P, petik titik koma. Untuk mencoba memasukkan data berikut tanpa memberikan informasi jenis kelamin, dapat dimasukkan dengan cara insert into pribadi, NIP, nama, lalu values, kurung buka, petik 12370, petik, petik Fahmi Idris, petik, kurung tutup, koma. Untuk contoh yang saya buat, untuk mengganti di sini, saya ingin mengganti jenis kelamin dengan mengganti kalimatnya menjadi CK. Sebelumnya, saya menggunakan kalimat jenis kelamin. Untuk menggantinya, kita dapat menggunakan alter table, yaitu dengan format alter table, petik pribadi, petik change, petik jenis kelamin, petik, lalu petik CK, petik enum, kurung buka, petik P, petik koma, petik W, petik kurung tutup, karakter set, UTF 8MB4, volatile UTF 8MB4, underscore general underscore C 0 default 0, koma. Lalu kita tekan enter. Untuk menampilkannya kita masukkan select bintang from pribadi, koma. Lalu kita tekan enter, maka sebelumnya yang kolom yang bernama jenis kelamin telah terganti menjadi CK. Lalu ada drop table, yaitu perintah drop digunakan untuk menghapus sebuah tabel dengan cara drop table nama underscore tabel. Untuk latihan, buatlah untuk contoh yang saya buat, terdapat dua tabel di sini, yaitu contoh dan pribadi. Di sini saya akan menghilangkan tabel contoh dengan cara memasukkan format drop table contoh titik koma. Lalu kita tekan enter, lalu kita ingin melihat hasilnya dengan cara show tables titik koma. Lalu hasilnya benar. Tabel contoh telah hilang dan tersisa tabel pribadi. Lalu update and delete. Update yaitu mengubah garis atau row pada suatu tabel dapat menggunakan perintah update nama underscore tabel set nama underscore field 1 sama dengan nilai 1, nama underscore field underscore field 2 sama dengan field 2,
where nama underscore field sama dengan nilai. Lalu update pribadi set nama sama dengan petik Udinsah petik where nip sama dengan petik 1, 2, 3, 4, 6 petik titik koma. Untuk delete yaitu menghapus baris atau row pada suatu tabel dapat menggunakan perintah delete from nama underscore tabel where nama underscore field sama dengan nilai. Contohnya delete from pribadi where nip sama dengan petik 1, 2, 3, 5, 5 petik titik 4. Untuk contoh yang saya buat, saya akan mengganti atau mengupdate nama Fardan menjadi Fardan Setiawan dengan masukkan update pribadi set nama sama dengan petik Fardan Setiawan petik where nip sama dengan 0024 titik koma. Lalu kita tekan enter, lalu kita masukkan select bintang from pribadi titik koma. Kita tekan enter, maka di tabel yang baru nama Fardan akan tergantikan menjadi Fardan Setiawan. Lalu untuk delete kita akan menghilangkan baris dengan nama Cesa dengan memasukkan format delete from pribadi where nip 0 sama dengan 0003 titik koma. Lalu kita tekan enter, lalu kita masukkan select bintang from pribadi titik koma, kita tekan enter, dan baris nama dengan nama Cesa telah hilang. Lalu ada where clause and operator. Where clause in select vary. Bentuknya where kondisi. Untuk contohnya select nama from pribadi where nip sama dengan double petik 1, 2, 3, 4, 5 double petik titik koma. Untuk contoh yang saya buat, kita akan mencari alamat yang nama yang beralamatkan Tegal dan juga Kota Slawi. Lalu kita masukkan formatnya dengan select nama from pribadi where alamat sama dengan petik Tegal, petik N, kota sama dengan petik Slawi, petik titik koma. Lalu kita tekan enter, maka nama yang memiliki alamat Tegal dan juga Kota Slawi yaitu Anggar Prima Setiaji dan Fardan Setiawan akan muncul di tabel ini. Operator relation itu ada sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, tidak sama dengan. Lalu ada susunan tanggal pada database dengan format petik 2 tabel atau bulan atau tanggal petik 2. Select nama from pribadi where tanggal underscore lahir 1970 garis miring 12 garis miring 25. Lalu ada operator logika atau logical operator. Yang pertama ada N, digunakan sebagai karakteria dan serta select nip from pribadi where tanggal underscore lahir lebih dari sama dengan petik 1970 atau 01 garis miring 01 petik N tanggal underscore lahir lebih dari sama dengan petik 1971 garis miring 12 garis miring 31 petik titik koma. Yang kedua ada OR, digunakan sebagai karakteria atau select dengan select nip from pribadi where kota sama dengan petik Yogya petik OR kota sama dengan petik Bantul petik titik koma. Untuk menyatakan tidak atau bukan, select dengan menggunakan select nip nama kota from pribadi where not kurung bukan kota sama dengan petik Yogya petik OR kota sama dengan petik Bantul petik kurung tutup titik koma. Untuk contoh yang saya buat, yang pertama yang beralamatkan mencari yang beralamatkan Tegal dan juga Slawi. Seperti tadi, kita memasukkan select nama from pribadi where alamat sama dengan petik Tegal petik F.
N kota sama dengan petik Slawi, petik titik koma. Lalu kita enter, lalu menghasilkan nama yang beralamatkan Tegal dan Slawi, yaitu Angga dan juga Garden. Lalu kita mencari alamat nama yang beralamatkan Tegal atau kota Ciamis dan memasukkan format select nama from pribadi where alamat sama dengan petik Tegal, petik or kota sama dengan petik Ciamis, petik titik koma. Lalu kita tekan enter, maka hasilnya yang beralamatkan Tegal atau kota Ciamis yaitu Tendi, Anggara, Dimas Setiaji, dan Fardan Setiawan. Lalu kita akan mencari yang tidak beralamatkan Tegal atau kota Ciamis dengan masukkan select nama from pribadi where not alamat sama dengan Tegal or kota, petik Ciamis, petik titik koma. Dan didapatkan nama Tendi dan juga Irham yang tidak beralamatkan Tegal atau kota Ciamis. Yang selanjutnya ada between. Between untuk menyatakan suatu jangkauan. Select field 2 from nama underscore table where field table nilai and nilai. Untuk contohnya select nama, tanggal underscore lahir from pribadi where tanggal underscore lahir between petik 1971 garis miring 01 garis miring 01 petik N petik 1971 petik 12 garis miring 31 petik titik koma. Untuk contohnya kita mencari NIP yang di antara 002 dan 0004 dengan memasukkan format select nama from pribadi where NIP between petik 0002 petik N petik 0004 petik titik koma. Lalu kita tekan enter, maka nama yang keluar yaitu Anggara Primastiaji, Irham, Fardan Setiawan. Karena nama Anggara Primastiaji, Irham, Fardan memiliki NIP 002 sampai 0004. Lalu selanjutnya ada in dan not in. In digunakan untuk melakukan pencocokan terhadap suatu daftar nilai. Untuk contohnya select nama, kota from pribadi where kota in kurung buka petik 2 Bantul, petik 2, petik 2 Yogya, petik 2, petik 2 Klaten, lalu petik 3 kurung tutup titik koma. Lalu ada not in, berarti tidak cocok dengan. Untuk contohnya select nama, kota from pribadi where kota not in kurung buka petik 2 Bantul, petik 2, petik 2 Yogya, petik 2, petik 2 Klaten, petik 2 kurung tutup titik koma. Untuk contoh in dan not in, kita masukkan yang dicari kota yang berada di Slawi dengan masukkan select nama from pribadi where kota in kurung buka koma Slawi petik kurung tutup titik koma. Lalu kita tekan enter, maka didapat nama Anggara Primastiaji dan juga Fardan Setiawan yang berada di kota Slawi. Yang kedua, mencari yang bukan di Slawi dengan masukkan select nama from pribadi where kota not in kurung buka petik Slawi petik kurung tutup titik koma. Lalu kita tekan enter, lalu keluar tabel dengan nama Tendi dan juga Irham karena tidak berada di kota Slawi, maka muncul nama tersebut. Lalu ada like and not like. Like digunakan untuk mencari data menurut awalan, akhiran, atau penggalan suatu kata atau suku kata. Untuk contohnya, select nama from pribadi where nama like,
Ketik 2 A persen, ketik 2 titik koma. Digunakan untuk mencari nama yang berawal dengan A. Untuk not like digunakan untuk kebalikan dengan like. Untuk contohnya, kita masukkan select bintang prompt pribadi titik koma. Lalu kita tekan enter, maka ini tabel berisi nama-nama yang akan kita cari. Lalu untuk mencari nama yang berawalan dengan A, kita memasukkan select bintang prompt pribadi where nama like, ketik 1 A persen, titik lalu titik koma, kita tekan enter, maka keluar hasil yaitu Anggara Primastiaji karena berawalan dengan huruf A. Lalu untuk mencari yang bukan berawalan A, kita masukkan dengan select bintang from pribadi where nama not like, ketik A persen, ketik titik koma, lalu tekan enter, maka menghasilkan dengan nama Tendi Irham Fardan Setiawan karena tidak memiliki huruf yang berawalan dengan A. Lalu ada wildcard, tanda seperti bintang dinamakan wildcard. Tanda seperti persen dinamakan wildcard. Wildcard persen cocok dengan 0, 1, atau sejumlah karakter apa saja. Contoh, select nama from pribadi where nama like, ketik 2 persen, ketik 2 titik koma. Menampilkan nama yang berakhiran dengan i. Untuk select nama from pribadi where nama like, ketik persen, s persen, ketik 2 titik koma, yaitu menampilkan nama yang mengandung s. Wildcard underscore digunakan untuk mencocokkan dengan sebuah karakter apa saja. Untuk contohnya select nama from pribadi bernama like, ketik 2 persen i underscore n persen, ketik 2 titik koma, yaitu menampilkan nama yang mengandung diikuti dengan sebuah huruf apa saja dan kemudian diikuti dengan n. Untuk contohnya, kita akan mencari huruf A di sebuah tabel yang kita buat dengan memasukkan format select bintang from pribadi where nama like, ketik persen A persen, ketik titik koma, lalu kita tekan enter, lalu keluar nama Anggara Primastiaji, Irham, dan Fardan Setiawan karena memiliki huruf A di kalimat di nama tersebut. Lalu yang terakhir ada Reject. Reject hanya ada pada MySQL. Wildcard digunakan untuk mencocokkan dengan sebuah karakter apa saja yang terdapat dalam tanda tersebut. Select nama from pribadi where nama reject, ketik 2, lalu kurung buka SDA, kurung tutup, ketik 2 titik koma, lalu yang berawalan dengan, yaitu yang berawalan dengan A atau S atau D. Lalu ada select nama from pribadi where nama reject, ketik 2 kurung buka IA, kurung tutup dolar, ketik 2 titik koma, yaitu berakhiran dengan A atau I. Untuk contohnya, kita mencari yang berawalan dengan huruf A dan juga I. Dengan cara memasukkan format select nama from pribadi where nama reject, ketik 2, lalu kurung buka AI, kurung tutup, ketik 2 titik koma. Kita tekan enter, maka keluar hasil dengan nama Anggara Primastiaji Setiaji dan juga Irham karena di depannya mengandung unsur A dan juga I. Lalu untuk mencari nama yang berakhiran dengan AI, kita dapat masukkan dengan format select nama from pribadi where nama reject, ketik 2 kurung buka AI, kurung tutup
dolar. Ketik 2 titik koma, lalu kita tekan enter, maka keluar nama Tendi Anggara Primastia-Ji dan juga Ferdian Setiawa karena mengandung huruf yang berakhiran dengan I atau A. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.